namun di tanggal yang sama sore hari, 7 Juli 2022, saat kebahagiaan perayaan ulang tahun pernikahan kami masih bergemuruh dalam pikiran dan perasaan, saya mengalami sebuah kejadian yang sangat menyakitkan dan menimbulkan luka mendalam hingga saat ini. Kebahagiaan kami seperti direnggut, dicampakkan dan diinjak-injak. Saya membeku dan bahkan tak sempat memikirkan hal seburuk ini akan dapat menimpa saya dan berdampak pada keluarga. Yang lebih sulit saya terima, pelakunya adalah orang yang kami percaya, orang yang kami tempatkan sebagai bagian dari keluarga, dan bahkan kami anggap anak sama seperti anggota atau ajudan suami saya yang lainnya. Saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya tepat di hari pernikahan kami yang ke-22. Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam membunuh, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Jika ada orang lain yang mengetahui apa yang ia lakukan, Yang Mulia, saya takut, sangat ketakutan saat itu. Atas peristiwa itu, saya mengalami trauma yang mendalam pada diri saya hingga saat ini, dan rasa malu yang berkepanjangan. Bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi seluruh anggota keluarga kami. Dalam guncangan jiwa yang berusaha saya pendam dengan segala tenaga yang tersisa, saya memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta pada hari Jumat 8 Juli 2022. Sepanjang perjalanan saya hanya menghabiskan waktu dengan beristirahat serta berusaha tetap menguatkan hati saya untuk memberanikan diri bercerita kepada orang yang paling saya percayai, yakni suami saya, Bapak Ferdy Sambo. Sebagai seorang istri, kepada siapa lagi saya harus menceritakan kepedihan ini kalau tidak pada suami, orang yang paling saya cintai dan pelindung bagi kami sekeluarga. Majelis Hakim yang mulia, sampai di rumah saguling, saya langsung menjalankan protokol kesehatan seperti yang telah kami sekeluarga lakukan sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Selain karena saat itu kondisi kesehatan saya agak menurun, kami juga berupaya lebih ketat menjalankan protokol kesehatan karena adanya anak kami berusia 1,5 tahun yang belum bisa divaksin. Saya melaksanakan tes PCR sesuai dengan aturan bagi keluarga kami. Setelah selesai tes PCR, saya makan di ruang makan lantai 2 karena sepanjang perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saya tidak berhenti untuk singgah makan. Kemudian saya naik ke lantai 3 dan bertemu dengan suami saya. Dengan segala ketakutan yang masih menggelayut, saya menceritakan peristiwa pahit yang terjadi di tanggal 7 Juli 2022. Dengan semua sisa keberanian,
Saya sampaikan secara jujur apa yang dilakukan Yosua secara langsung hanya kepada suami saya. Saya hancur dan malu sekali saat harus menceritakan kejadian kelam tersebut. Tidak bisa dijelaskan bagaimana dinginnya suasana saat itu. Saya memandang ke suami, matanya kosong, tubuhnya bergetar, dan tarikan nafasnya menjadi sangat berat. Kami berdua tak kuasa menahan tangis. Apa yang terjadi ini terlalu berat bagi kami.